Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Upaldi. Saya dari Fakultas Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi Data yang diampu oleh Bu Neng Sri Latifah Zulfa Mkom, di mana mata kuliah ini berjudul Pengantar Pengkodean Data. Pengertian pengkodean data adalah proses mengubah data mentah menjadi format yang terstruktur dan dapat diproses oleh komputer. Di mana data tersebut, yaitu data yang mentah ini, bisa berupa teks, angka, gambar, atau suara. Contoh misalnya di dalam sebuah survei, jawab ya dan tidak dapat dikodekan sebagai 1 dan 0. Hal ini memungkinkan analisis data yang lebih efisien dan mudah. Selanjutnya ada tujuan pengkodean data. Di sini ada organisasi, yang kedua efisiensi, yang ketiga standarisasi, dan yang keempat akurasi. Di mana organisasi ini yaitu berguna untuk membuat data lebih terstruktur dan mudah diorganisir. Hal ini memudahkan dalam pencairan, pengelolaan, dan analisis data. Selanjutnya yang kedua ada efisiensi, di mana efisiensi ini yaitu berguna untuk mempermudah proses analisis dan manipulasi data. Dan data tersebut yang terkode dapat diproses dengan cepat oleh komputer. Selanjutnya ada standarisasi. Standarisasi ini berguna untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan dan pengelolaan data, terutama terkait ketika bekerja dengan dataset yang benar. Yang selanjutnya yang keempat ada akurasi, yaitu untuk menghilangkan kesalahan dalam interpretasi data, di mana kode yang jelas ini membantu menghindari ambiguitas. Selanjutnya ada jenis-jenis kode data. Ada kode numerik, ada kode alfanumerik, ada kode data, ada kode kategorik, dan yang keempat ada kode binari. Kode yang pertama kode numerik, di mana yaitu kode numerik ini berguna untuk menggunakan angka untuk mewakili data. Misal contoh kode pos atau kode nomor telepon. Yang selanjutnya ada kode alfanumerik, yaitu berguna untuk digunakan kombinasi huruf dan angka seperti nomor identifikasi atau kode produk. Dan yang selanjutnya ada kode kategorikal, yaitu digunakan untuk label atau kategori seperti jenis kelamin atau status pernikahan. Selanjutnya ada kode binari, yaitu menggunakan 0 dan 1 untuk mewakili data, di mana digunakan dalam sistem komputer. Selanjutnya ada teknik pengkodean data. Teknik pengkodean data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada on-host encoding, yang dimana on-host coding ini yaitu berguna untuk mengubah data kategorikal menjadi vektor numerik dengan nilai 1 untuk kategori yang dipilih dan 0 untuk kategori lainnya. Yang selanjutnya ada label encoding, di mana label encoding ini yaitu berguna untuk mengubah data kategorikal menjadi angka berurutan. Misal mengubah rendah, sedang, dan tinggi menjadi angka 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya ada hasting, di mana mengubah data menjadi nilai hash yang unik, yaitu digunakan untuk inskripsi dan validasi data. Yang selanjutnya ada group encoding, di mana yaitu group encoding ini adalah untuk berguna untuk menggabungkan beberapa kategori menjadi satu kelompok.
yang mana bisa mengurangi jumlah kategori dalam data. Selanjutnya ada standar pengkodean data internasional. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada ISO 8859, di mana standar untuk pengkodean karakter ini yaitu mencakup karakter yang digunakan dalam berbagai bahasa. Yang selanjutnya ada ICT 2, di mana IC2 ini standar pengkodean karakter yang digunakan dalam komputer yang mencakup karakter alfanumerik dan simbol dasar. Selanjutnya ada ENCODE, di mana ENCODE ini sistem pengkodean karakter universal yang mendukung berbagai bahasa dan simbol. Yang selanjutnya ada UTF-8, di mana UTF-8 ini yaitu format pengkodean karakter yang di mana umum digunakan di internet, mendukung berbagai bahasa dan karakter. Selanjutnya ada keunggulan pengkodean data, di mana keunggulan pengkodean data ini ada 4 bagian. Yang pertama analisis yang lebih akurat, di mana membuat analisis data lebih akurat dan mudah dipahami sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada efisiensi waktu. Maksudnya efisiensi waktu di sini yaitu untuk menghemat waktu sehingga sumber daya yang dalam proses pengolahan dan analisis data ini yaitu meningkat secara efisiensi. Yang selanjutnya ada kemudahan berbagai data, yaitu untuk memudahkan berbagai data antar sistem dan perangkat lunak yang berbeda. Yang selanjutnya ada yang keempat, yaitu ada kemampuan prediksi, di mana kemampuan prediksi ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan prediksi dengan data yang terstruktur dan akurat sehingga membantu dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya ada tantangan dalam pengkodean data. Tantangan dalam pengkodean data ini terbagi menjadi 4 sama, yaitu yang pertama keamanan, di mana keamanan ini memastikan keamanan data yang terkode agar tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berwenang. Sehingga ketika seorang curiga itu bisa sehingga ketika ada yang ingin curiga tersebut bisa ditangani gitu. Selanjutnya ada kesalahan pengkodean data, di mana kesalahan pengkodean data itu kesalahan dalam pengkodean data ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada standarisasi. Standarisasi ini yaitu untuk menentukan standar pengkodean yang konsisten untuk memastikan apakah data ini apakah data ini interoperabilitas data atau enggak gitu. Maksudnya udah termasuk ke dalam data tersebut atau enggak gitu. Yang selanjutnya ada kompleksitas, yang mana kompleksitas ini yaitu berguna untuk pengkodean data dapat menjadi kompleks, terutama ketika menangani data yang lebih besar dan beragam. Sehingga ketika menangani data yang kecil itu tidak kesulitan gitu. Selanjutnya ada studi kasus pengkodean data di industri tertentu. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada komersi, di mana komersi ini berguna untuk pengkodean data digunakan untuk analisis perilaku pelangganan, di mana rekomendasi produk dan optimasi kampanye pemasaran. Yang kedua ada kesehatan. Kesehatan ini yaitu berguna untuk pengkodean data membantu analisis rekam medis, di mana diagnosis untuk rekam medis, diagnosis dan pengembangan pengobatan. Yang selanjutnya ada keuangan,
di mana keuangan ini berguna pengkodean data digunakan untuk analisis resiko, deteksi penipuan dan pengembangan strategis investasi. Yang selanjutnya ada pendidikan, di mana pendidikan ini yaitu berguna pengkodean data mendukung analisis kinerja siswa yang berguna untuk mengembangkan kurikulum dan personalisasi pembelajaran. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Pentingnya pengkodean. Pengkodean data adalah kunci untuk memahami dan menggunakan data dalam berbagai bidang. Ada lagi standarisasi, yaitu kesimpulan dari standarisasi yaitu pentingnya untuk menerapkan standar dan pengkodean data yang konsisten untuk interoperabilitas. Yang selanjutnya ada keamanan. Keamanan data ini yaitu data yang terkode harus menjadi prioritas utama. Yang selanjutnya ada lagi pengembangan, di mana pentingnya untuk terus mengembang dan memperbarui pengetahuan tentang teknik pengkodean data. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.